Ya, halo semua, baik lagi dengan saya, Tos Budianto. Dan saya Giovanni Budianto. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas tentang suatu kejadian yang terjadi di kota kita, yaitu Surabaya. Ini nggak viral-viral banget sih ya, cuma beritanya lumayan intriguing buat saya. Oke, jadi ini teman-teman bisa sekalian baca ya, tapi saya bacakan. Judulnya Google Map ke kanan, penumpang minta ke kiri, berujung bogem melayang. Ini fotonya sih lumayan serem ya. Jadi isinya kayak gini ceritanya. Dede udah baca ya sebenarnya ya. Coba saya bacain. Driver taksi online gegeran karo penumpang. Nah nih, kayak bahasa Surabaya nih. Saya artiin bahasa Indonesia ya. Gara-gara kasus ini, sopir berinisial Moh Arif sekarang terpaksa berhenti bekerja. Bapak 45 tahun ini dimasukkan ke ruang tahanan Polsek Dukuh Pakis, Surabaya. MA yang rumahnya di Keputaran ini menganiaya RZ, anak perempuan yang jadi penumpangnya. Korban yang umurnya 21 tahun ini dihajar MA di Jalan Gunung Sari 4, Dukuh Pakis, Surabaya. Akibatnya dari pemeriksaan, hidung korban berdarah-darah dan mengalami patah tulang hidung. Serem ya, sampai patah tulang nih. Darahnya sih sampai bercucuran sih. Nah, tapi ceritanya gimana? Ini kalau kita lihat sekilas, eh, kurang keterlaluan ya si MA ini, bapak ini menganiaya anak anak kecil ya karena kan 21 tahun nih hitungannya. Anggap anaknya bisa dianggap anaknya gitu. Nah, tapi ceritanya gini, Kapolsek Tugu Pakis Kompol M Irfan lewat Kanit Reskrim Ibda Aman Hasta menceritakan sebelumnya korban naik taksi online dari Jalan Jarak ke Gunung Sari 4 hari Senin 12 Desember sekitar jam 8 pagi. Sopir mengikuti petunjuk dari Google Map menuju tujuan penumpang. Seperti contoh jalan belok kiri, namun korban menyuruh belok kanan. Jadi Google Map-nya nyuruh belok kiri, tapi korban menyuruh belok kanan. Lalu korban sempat memaki-maki supir, kata Irfan ketika dikutip Jawa Pos Radar Surabaya tanggal 13 Desember. Si supir tetap berupaya menahan emosi, walaupun habis dimaki-maki. Nah, pas sampai jalan Gunung Sari 4, korban berturun dari kendaraan. RZ yaitu korbannya ini sudah ada yang menjemput. Nah, ternyata pas korban turun balik karo memaki sopir ya maksudnya deh. Itu jadi pas waktu si korbannya turun belum sampai tempatnya gitu kah? Kayaknya sudah sampai di jalannya sih. Sudah sampai jalan, Oh, tapi mungkin tidak sampai persis gitu ya. Ceritanya si korban ini memaki pelaku ya, memaki supirnya. Nah, malah kabarnya sempat menampar tubuh pelaku sampai korbannya. korbannya. Jadi kayak mungkin kayak mukul atau gimana gitu ya. Tapi ya karena ini perempuan ya, yang memukul perempuan. Nah, akhirnya pelaku emosi. MA membogem wajah korban, tepatnya bagian hidung korban, 3 kali menggunakan tangan kosong. Bum, bum, bum. Akibat pukulan yang mendarat, korban mengalami pendarahan di hidung dan mengalami patah tulang hidung. Nah, tidak terima korban langsung melapor ke polisi. Setelah melapor, petugas langsung menangkap si pelaku. Korban sudah dilakukan visum et repertum. Pelaku langsung kami amankan ke Mapolsek. Nah, menurut Aman, tersangka sektas pertama kali berurusan dengan pihak berwajib. Dan sekarang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ini meringkuk di tahanan Mapolsek Tugu Pakis, tersangka dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, ancaman hukumannya sampai 5 tahun penjara. Dari jawapos.com. Tapi ini saya bacanya dari Asli Surabaya di Instagram. Ini dia. Nah, gitu ceritanya teman-teman. Ini kalau menurut Dede gimana? Kembali ya karena belum ada belum ada bukti bukti yang cukup dan informasi yang cukup dari pengadilan. Sebenarnya nggak bisa konklusif sih memberikan opini. Cuman ya
menurut saya sih sebenarnya ada salahnya dua-duanya gitu. Mm-mm, bener. Menurut Koko juga dua-duanya salah. Jadi kalau sekilas Koko membaca atau melihat judul beritanya dan melihat fotonya, Koko jelas membela apa korban ya. Karena yang korbannya perempuan, terus hidungnya berdarah-darah, bersimbah darah, terus kayak bahkan sampai patah tulang. eh saya di sini lebih suka menyebut driver dan penumpang. Ya, driver dan penumpangnya sampai patah tulang. Nah, tapi setelah dibaca lagi, Karena kalau ternyata, kita menyebutkan korban berarti sudah jelas konklusinya. ya, oke. Tapi kemudian sebenarnya eh, kayaknya menurut Koko kalau kita baca sekilas ya, dari yang kita ada info ini, kalau dari sekilas ini sudah jelas korban penganiayaan, ya benar. Tapi kenapa sampai penumpangnya ini jadi dianiaya? Ternyata salah juga, karena ternyata si penumpang ini berdasarkan berita yang tidak kita baca ya, itu sempat memaki-maki dan sempat kayak melakukan mungkin kekerasan fisik, walaupun nggak sampai separah supirnya, ya kan? Nah, pertama memaki-maki orang tua itu jelas nggak boleh ya. Karena Wah, karena gini sih. Kenapa tadi kalau Dede sendiri bilang eh, dia lebih prefer menyebutkan penumpang dengan pengemudi. Karena misalnya ada kasus nih, kayak di Surabaya kan belakangan ini terakhir ada kasus anak-anak yang jadi gangster tuh ceritanya ya. Terus kalau misalnya kasusnya kita tiba-tiba diserang dan by any reason habis gitu kita yang berhasil melukai lebih besar efeknya kepada dia, terus apakah saya dibilang pelaku penganiaya dan dia adalah korban gitu loh. hmm, Jadi makanya karena belum ada konklusi dari pengadilan dan segala macam, saya sih nggak mau menyebutkan itu korban gitu loh. ya, ya berdasarkan apa artikel berita di Jawa Pos ini eh, kita cuma baca ya dia korban penganiayaan. Entah lanjutnya gimana, ya nanti kita lihat hasil. Walaupun Koko rasa nggak akan ada beritanya lagi sih. Cuman ini adalah Ya, pelajaran kalau menurut Koko. Pelajaran buat semua orang yang walaupun kalian itu misalnya pelanggan lah ya, atau pembeli, ataupun pemakai servis gitu ya, kan kita tidak berhak untuk merasa entitled tuh gimana ya? Merasa berhak sekali gitu. Kayak, wah aku keluar duit berarti aku bosnya gitu kan. Berarti aku boleh bentak-bentak maki-maki seenak hatiku gitu kan. Nah itu tidak boleh. Apalagi hmm. kalau orangnya lebih tua, jauh lebih tua gitu ya. Karena kita tuh cuman berusaha memakai jasanya itu sampai titik Bukan tertentu karena kalian doang. mau safety atau kasihan ya, tapi kalian juga butuh gitu loh. Iya, sama-sama butuh gitu. Kita sama-sama butuh. Misalnya kita pakai eh, Gokar, itu ya kita butuh juga kan. Mereka juga manusia gitu. Yang pasti mereka juga manusia dan mereka juga punya perasaan gitu loh. Misalnya kalian di posisi mereka juga pasti tidak akan mau misalnya kalian beri jasa terus kayak dianggap babu gitu kan, atau misalnya dianggap kayak budak gitu. Walaupun bayar ya tapi bukan berarti bisa seenaknya gitu loh, Ya bahkan apalagi sama pembantu pun juga kan itu it's just a job. ya. Jadi ini lebih memperlihatkan karakter kita sebagai orang sih menurut gue, ya kan deh, karakter Ya kita betul. sebagai orang yang eh, dalam hal ini sebagai pemakai jasa ataupun yang pembeli lah istilahnya. Walaupun kita yang keluar uang, ini karakter kita bagaimana memperlakukan orang lain gitu loh. Walau Betul. iya, karena kalau maksudnya biasanya kalau kita udah tahu susah atau misalnya kita udah tahu eh, bukan susah ya, kita kalau bisa menghargai orang lain gitu, karena kita juga tahu susah gitu loh. Jadi kita Hmm. tidak tidak akan bertindak tuh seenaknya gitu loh. Ngomong kayak maki-maki itu jelas jelas nggak Ya karena betul kita gitu. kan kita tahu apa dunia tuh berputar. Hari ini mungkin kita adalah yang membayar, besok kita adalah yang dibayar gitu loh. Jadi ya sama-sama aja. Iya, jadi kalau misalnya
kayak gitu ya kita tidak membenarkan pemukulan ya jelas, apalagi ke perempuan tuh nggak boleh pemukulan, apalagi sampai patah tulang tuh nggak boleh. Cuman eh, berarti yang korban ataupun ya mungkin bukan korbannya apa, penumpangnya itu juga harus introspeksi diri, kenapa Kok sampai sampai gituin. kenapa sampai orang kayak gitu loh. Bapak-bapak kenapa sampai kayak gitu kan? Mereka dia sampai itu kan orang kalau sebenarnya mikir pasti panjang ya. Udah pasti Nah, bakal ditangkap, kemungkinan besar ditangkap, kemungkinan besar diberhentikan jadi sopir gitu kan. karena Mata pencarian karena dia hilang. sendiri dia udah bilang kan bahwa dia udah berusaha sabar, berarti dia udah mikir sampai sana gitu loh. Iya, karena katanya udah dimaki-maki kan. Dia kan cuma Mm-mm. berusaha jalankan sesuai eh, aplikasi kan. Kalau titiknya salah juga berarti kan orangnya yang mesen salah titik, salah Itu taruh bensin titik. juga nambah loh, waktu juga kan. Iya, jadi kayak Kokoh juga kalau misalnya pakai Grab ataupun Gojek itu Kokoh juga lihat-lihat kalau misalnya kayak hujan gitu kan atau misalnya ada parkir lebih gitu ya kan kita lebihin gitu kan karena kita menghargai waktu orang tersebut pakai usaha gitu buat melakukan itu gitu loh. Itu simple sih, manner sih, masalah manner dan etika dan budi pekerti biasa sih sebenarnya menurut Kokoh. Kenapa? Mungkin ya. Itu pengemudinya tuh mikir kayak nggak pernah ada yang ngajarin mungkin gitu. Jadi kayak ini coba saya ajarin. Akhirnya belajar gitu langsung. Belajar Ekstrim first hand. belajarnya. Ya, ekstrim belajarnya. Itu sih, Koko jadi kayak kenapa cewek lagi gitu kan? Kenapa sampai apa tahun umurnya 21 berarti lahirnya 2001 kemungkinan. Ya kan? Ya, 2001. Eh, apakah dia Mungkin apa waktu tuh karena beda dengan arahannya langsung tiba-tiba mentalnya break dance gitu. yang Itu Koko kan. bingung, yang Koko bingung tuh apakah dia itu nggak tahu ya bertapa, maksudnya di luar orang tuh bakal ditangkap ya kan deh. Apakah yang karena takut gitu loh. Cowok ini loh orang nih cowok gitu loh bisa melakukan kekerasan gitu loh dan dia itu cewek, kenapa dia nggak ada kayak pemikiran otak kalau dia bakal, masih untung dipukul patah tulang doang, kalau sampai Sebentar. diculik diperkosa gimana. Tapi kan waktu itu dia memaki dan memukul terakhir itu pada saat dia merasa dia sudah aman dan dia tinggal caw gitu loh. Oh Jadi mungkin tahu ya. kan kalau di jalan tiba-tiba kita langsung misal kayak Hua! Kayak gitu loh. Nah, tapi kan kita udah posisi jalan. Coba Ya kalau berani itu jangan gitu sama-sama ya. gitu. Iya, Hmm. Cuma tetap kadang-kadang orang-orang anak muda dan anak-anak muda ini nggak sadar kalau dunia ini aman ya kan deh, tapi masih bisa terjadi hal-hal yang maksudnya kekerasan itu tetap pasti bakal ada gitu loh. Walaupun kayak ada polisi, ada orang-orang di luar gitu kan. Tapi kan kita harus tahu. Ini contohnya lagi yang kayak gampang Koko bilang kayak misalnya Koko jalan-jalan nih, misal di bukan di pasar ratu, pinggir jalan lah. Tapi Koko pakai kalung berlian gede gitu. Ada emas besar, celing-celong gitu kan. Koko pakai tank top gitu kan di jam 2 malam di pinggir jalan. Kalau Koko sampai ada orang yang ngebegal atau misalnya ada orang ngerampok, ya orang yang ngebegal dan ngerampok jelas salah. Cuma Koko juga bego gitu kan berarti. Iya kan? Iya kan? Kenapa di tengah malam, di tempat yang tidak aman, pakai perhiasan, petantang petenteng, ya kan? Ini tanggung jawab diri sendirinya kok tidak ada gitu loh. ya betul. Itu sama sama dengan kasus itu Avanza. Ingat kan kita juga bahas. Itu sama kayak kita datang ke kampung terus kita teriakin kalian semua yang pakai Eh, motor kiss me. Avanza, ya, Ih, ya. ya kan. Jadi Sem- kalau kita diserang orang ya gimana ya gitu loh. Maksudnya semua perbuatan itu ada plus ada minus pasti. Iya loh dek, iya kan. Jadi kita harus Mm-mm. sadar kita melakukan sesuatu itu mungkin ada Ada plusnya, konsekuensinya. ya ada konsekuensinya. Mungkin kalau Koko pakai eh, kalung berlian emas yang besar gitu kan kelihatan kaya, plusnya mungkin dianggap orang kaya gitu kan. Bisa pamer kekayaan. Tapi minusnya bisa dicuri orang, bisa dirampok orang, bisa dibegal orang. Sama, mungkin kayak yang
kejadian ini mungkin dia puas gitu kan, habis maki kayak sok hebat gitu kan. Wah, gue penumpang gue bayar gitu kan. Tapi minusnya yaitu duk duk gitu. Kan nggak Iya, iya. worth it gitu loh. Tidak worth it. Kalau sampai patah tulang, kalau sampai bengkok gitu tulangnya gimana? Hidungnya gimana? Gara-gara bekas patah. Kan bisa patah habis itu bengkok hidungnya. Nggak worth it gitu. Apalagi cewek. Mm-mm. Itu sih. Jadi ya menurut Koko, kita harus benar-benar tahu gitu loh. Apa yang kita lakukan ya Behave ya, plus minusnya membawa apa. diri. Iya, membawa diri. Benar-benar. Membawa diri. Ada lagi, Dek? Nah, itu aja sih. Itu aja ya. Nah, jadi mungkin nih nggak sampai yang viral atau gimana. Cuma maksudnya ini benar-benar menggambarkan betapa menyedihkannya beberapa anak muda kita zaman sekarang gitu loh. Tidak setidak bisa itu membawa diri, setidak bisa itu menghargai orang lain gitu kan. Apalagi ini orang tua gitu loh. Ya, itu. Jadi ya, ini pelajaran buat kita semua itu tadi. Menghargai orang lain dan juga konsekuensi dari semua perbuatan itu apa gitu. Harus tahu gitu loh. Mm-mm. Oke. Kalau gitu sampai sini dulu videonya. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan komen ya. Dan see you at the next video. Bye-bye.